Berapa banyak orang ketika di musim panas, mereka sering berkata, saya mencintai antum karena Allah. Tapi ketika musim dingin datang, lalu ada kesalahan, begitu sulitnya dua sahabat untuk saling memaafkan. Maaf ya, kadang-kadang orang yang pernah bersahabat ketika pisah, semangat membenci dan semangat membelakanginya itu melebihi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini, dimanapun kita berada yang telah tersambung dengan Zoom meeting dan telah tersambung secara online. Ini menunjukkan betapa Allah memudahkan kita dan Allah telah memberikan kepada kita sebuah media untuk merajut persaudaraan di antara kita. Kalau Allah sudah memudahkan banyak hal untuk ketaatan kita, maka tidak ada alasan lagi untuk kita mendatangi sebuah ketaatan. Ini juga merupakan bagian dari sebuah kebaikan yang Allah kirimkan kepada kita, karena pada dasarnya setiap orang, setiap manusia yang Allah inginkan kebaikan, Allah mudahkan jalannya bagi dia untuk mempelajari ilmu. Semoga kita senantiasa mendapatkan kemudahan di dalam kebenaran, mendapatkan kemudahan di dalam kebaikan, dan semoga kita senantiasa mendapatkan kemudahan di dalam kita menjalankan proses istiqomah di dalam kehidupan. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat itu tidak pernah salah, tetapi yang salah itu hati kita ketika hati kita terlalu meradang, ketika hati kita terkena sakit, yang menjadikan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita terasa kurang pada apa yang kita butuhkan pada kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kecukupan, karena syukur dan kecukupan itu bergandengan. Siapapun yang dia bersyukur pasti Allah cukupkan, dan siapapun yang telah dicukupi oleh Allah, tidak ada satupun manusia yang bisa membuatnya menjadi kurang kalau dia sudah dicukupkan oleh Allah. Yang kita kejar bukan kekayaan, yang kita takuti bukan kemiskinan, tetapi yang kita takutkan, yang kita khawatirkan itu adalah ketika tidak ada kecukupan dalam kehidupan kita. Itulah yang kita khawatirkan. Bukankah kita melihat ada orang tua yang sudah berumur 70 tahun, sudah berumur 60 tahun, tapi begitu haus dengan dunia, begitu haus dengan harta, begitu haus dengan jabatan dan kekuasaan. Padahal sewajarnya umur 60, umur 70 itu menunjukkan bahwasanya dia harus menghadap ke akhirat dan bagaimana fokus kepada urusan-urusan besar di akhirat. Tapi ternyata dia tidak pernah puas dengan apapun yang telah dicapai dalam urusan dunia dan apapun yang telah dicapai dalam urusan materi, hingga jabatan dan kekuasaan. Itu menunjukkan sekali lagi, memberi pelajaran kepada kita berapa banyak orang yang mereka mendapatkan finansial, mendapatkan harta, tapi belum tentu mendapatkan kecukupan. Kita juga sering mendapati berapa banyak orang yang tampaknya lebih miskin daripada kita, mungkin finansialnya lebih kurang daripada kita, tapi tersenyum bahagia, mampu beramal dengan amalan akhirat, dan tahu prioritas di dalam hidupnya untuk menuju ke akhirat, ketika dia selalu merasa cukup dengan apa yang telah dia peroleh. Inilah yang kita kejar. Kenapa sih kita bersyukur? Karena syukur itu akan menjadikan kita merasakan kecukupan. Siapapun yang tidak bersyukur tidak akan pernah dicukupkan oleh Allah. Dan siapapun yang tidak pernah dicukupkan oleh Allah, kata Imam Syafi'i, berarti pasti hidupnya tidak akan pernah tenang. Dia akan berada pada kegelisahan, dia akan berada pada keresahan, dan dia akan berada pada kondisi depresi dan frustasi kalau senantiasa merasa kurang pada perjalanan hidupnya. Syukur, pasti Allah akan berikan kepada kita kecukupan. Semoga Allah memberikan kepada kita kecukupan di balik setiap usaha dan ikhtiar kita untuk selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Kita akan melanjutkan perjalanan panjang kita, yaitu adalah bagaimana ketika kita menjadi seorang muslim kita dituntut, bagaimana kita memiliki obsesi besar pada kehidupan kita. Obsesi paling besar pada kehidupan kita, yang paling menenangkan untuk kita kalau kita memiliki obsesi itu, yaitu adalah bagaimana kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Siapapun yang telah menjadikan ridhanya Allah menjadi obsesi, maka dia justru akan mendapatkan ketenangan.
Dia tidak akan pernah terkecewakan, karena kalau tujuannya itu sudah karena Allah, maka dia akan diberikan oleh Allah sesuatu yang luar biasa. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan pernah merasa sedih dan tidak akan pernah merasa khawatir atas apapun yang telah mereka lalui dan atas apapun yang mereka hadapi. Kalau mereka sudah menjadikan Allah itu menjadi puncak keridhaan pada kehidupan mereka. Tapi ketika seorang manusia tidak menjadikan Allah itu puncak keridhaan pada kehidupan mereka, maka yang dirasakan itu adalah keresahan. Pasti dia akan kebingungan dan dia tidak tahu bagaimana disiplin dan mendisiplinkan kehidupannya. Kalau dia bukan Allah yang menjadi tujuan terbesar pada hidupnya, dia akan terus mencari simpati manusia, dia akan terus mencari respon manusia, dan berbagai macam hal yang tidak bermanfaat pada kehidupan. Kapan? Kalau manusia sudah tidak menambatkan hatinya, tidak memfokuskan pikirannya hanya kepada Allah, pasti dia terombang-ambing. Sebagaimana plastik yang diterbangkan oleh angin puting beliung, maka dia tidak ada satupun yang membuat dia bertahan. Dia akan pindah ke utara dan ke selatan, utara, barat, dan timur sesuai dengan angin puting itu ketika bergerak. Itulah ketika kita tidak menetapkan tujuan kita adalah Allah semata. Tapi siapapun mereka yang di dalam kehidupannya, mereka itu menetapkan bahwasanya fokusnya, konsentrasinya, dan tujuan di dalam hidupnya itu adalah Allah, itu sebagaimana pohon yang begitu besar, yang sudah melewati ratusan tahun tertanam, ratusan akarnya menghujam ke dalam tanah, maka angin puting beliung itu tidak akan pernah mampu menerbangkan. Dia tetap akan kokoh. Sekuat apapun angin puting beliung itu, maka tetap akan menjadikan dia kokoh berdiri. Dan itulah perumpamaan kalimat tauhid. Ketika seseorang itu telah menetapkan Allah menjadi tujuan terbesar pada hidupnya, maka dia menjadi orang yang fokus dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak menoleh ke kanan, dia tidak menoleh ke kiri, dia tidak akan disibukkan dalam perkara yang recehan dan perkara yang remeh, ketika dia menetapkan tujuan hidup terbesar pada hidupnya itu adalah Allah semata. Nah, inilah yang menjadikan kita paham. Kita pada sisa kehidupan yang Allah berikan kepada kita sebenarnya simpel. Mari kita senantiasa mulai belajar untuk menjadi walinya Allah. Dengan kita memberikan perhatian, konsentrasi, dan memberikan kiblat pada kehidupan kita, dan memberikan kompas hati kita hanya tertuju kepada Allah. Kalau itu yang sudah menjadi tujuan kita, wala yakhafuna laumata laim. Kalau itu sudah menjadi tujuan dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah khawatir terhadap celaan orang yang mencela. Kita tidak akan pernah khawatir dengan respon-respon yang ada di sekitar kita. Karena sekali lagi, orang yang telah menetapkan bagaimana tujuan di dalam hidupnya hanyalah Allah semata. Allah jadikan dia bagaikan pohon yang begitu kuat, akarnya menghujam ke dalam tanah, dan tidak mudah baginya untuk dipatahkan, dan tidak mudah baginya untuk dirubuhkan, sehingga dia memiliki kekuatan pada kehidupannya. Itulah yang Allah sampaikan pada surat Ibrahim ketika Allah menyampaikan alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa faruha fis sama. Makanya Allah menyampaikan, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana kalimat thayyibah, kalimat tauhid kalau sudah menghujam ke dalam tanah, kalau sudah menghujam ke dalam hati manusia, Allah jadikan dia sebagaimana pohon dengan akar yang begitu luar biasa, menghujam, mengakar ke dalam tanah, bagaimana daunnya dan bagaimana rantingnya itu menjulang ke atas langit, tetapi akarnya menghujam ke dalam tanah. Dan itu menunjukkan kepada kita kekuatan terbesar manusia itu adalah kalau mereka sudah menetapkan Allah menjadi tujuan besar pada hidupnya. Dia kuat, dia tidak mudah untuk rubuh, dia tidak mudah untuk jatuh, dia tidak mudah untuk kecewa. Kenapa? Itulah kekuatan paling besar yang Allah sampaikan pada ayat yang tadi kita baca. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, ya, kenapa kita mempelajari sebuah materi 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Karena pada dasarnya materi ini melatih kita, membimbing kita, mengarahkan kepada kita bagaimana kehidupan kita senantiasa bisa menempatkan Allah itu menjadi tujuan pada kehidupan kita.
Menjadikan Allah menjadi tujuan terbesar pada kehidupan kita itu tidak bisa dilakukan dengan kebutuhan. Tidak bisa dikerjakan hanya dengan modal semangat. Tapi menjadikan Allah menjadi target terbesar pada hidup kita, menjadi obsesi terbesar pada kehidupan kita itu harus dilakukan dengan rumpun ilmu. Sebagaimana yang dijelaskan Allah, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah. Karena panduan ilmu yang akan menjaga kita dari segala macam kesalahan. Apakah setiap orang yang menetapkan Allah menjadi tujuan sampai mereka kepada Allah? Belum tentu. Makanya kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, kam min muritil khair la yusibu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, dia nggak dapat kebaikan itu. Dan berapa banyak orang yang menetapkan Allah menjadi tujuan besar pada hidupnya, tapi belum tentu apa yang dia niatkan itu sampai betul-betul dia mengikuti apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Nabi, dan mengikuti setiap petunjuk yang Allah turunkan di dalam Al-Quran sesuai dengan pemahaman yang diajarkan oleh baginda Nabi. Bukankah Yahudi, mereka menetapkan bahwasanya Tuhan terbesar pada kehidupan mereka adalah Allah? Tapi apakah pengakuan mereka dan keimanan mereka diterima oleh Allah? Tidak. Apakah Nasrani ketika mereka menetapkan bahwasanya tujuan besar pada hidup mereka adalah Allah, apakah diterima sama Allah? Juga tidak. Disitulah kita paham. Yahudi dan Nasrani memberikan kepada kita sebuah makna, memberikan kepada kita sebuah kesimpulan. Kalau bukan karena ilmu, tidak akan sampai manusia menuju kepada Allah. Lah inilah yang menjadikan kita mengkaji ilmu. Ya, 40 karakteristik kita ini kita kaji supaya kita senantiasa memahami bagaimana kita bisa sampai kepada Allah dengan anak tangga yang harus kita lewati satu persatu dengan petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita akan sampai kepada pembahasan bahwasanya salah satu orang yang sangat dicintai oleh Allah, amalan yang apabila dilakukan pelakunya mendapatkan kedudukan tinggi bagi para pelakunya supaya pelakunya itu dicintai oleh Allah, yaitu adalah golongan yang ke-18. Orang yang mereka saling mencintai karena Allah. Ini sudah kita bahas 3 kali pertemuan kalau tidak salah, atau 2 kali. Kita sampai pada pembahasan hari ini melanjutkan apa sih yang kita harus lakukan. Karena ketika kita mencintai seseorang karena Allah, ini kan bukan kalimat yang begitu gampang diucapkan. Tapi kalimat ini merupakan kalimat yang harus disertai dengan komitmen, kewajiban, dan harus disikapi dengan keberanian ketika kita mengambil konsekuensi. Berapa banyak orang yang bersahabat dengan kita di waktu cerah, tapi belum tentu bersahabat dengan kita di waktu mendung. Karena banyak orang yang gampang mengatakan saya sayang sama kamu, tapi belum tentu sayangnya teruji ketika gelombang itu datang. Makanya sunnah memberikan boundaries. Sunnah itu memberikan sebuah batasan. Kalau kamu mencintai, kalau kamu menyayangi seseorang karena Allah, ada komitmen yang harus kamu lakukan, ada kewajiban yang harus kamu kerjakan, dan ada konsekuensi yang harus kamu sikapi dengan berani. Setiap engkau telah menetapkan tujuan bahwasanya kamu mencintai Allah. Kamu mencintai Dia karena Allah. Maka kemarin kita membahas apa komitmen yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bahwasanya mencintai itu betul-betul datang dari kehendak hati kita. Dorongannya datang dari hati kita. Semata-mata tidak ada profit dan tidak ada keuntungan ketika kita mencintainya. Tapi betul-betul kita mendapatkan kecintaan itu karena Allah. Banyak orang memiliki 1000 alasan untuk mencintai seseorang. Bisa jadi karena ada keuntungan profitnya, bisa jadi karena ada nama dia yang ikut terkenal, atau bisa jadi karena berbagai macam faktor. Makanya Islam itu ketika menggariskan keikhlasan di dalam kita berinteraksi sosial ketika kita mencintai itu apa? Kalau cintamu, kalau sayangmu, betul-betul dorongannya itu datang dari Allah. Bahwasanya kamu mencintai Dia karena Allah, ada kebaikan yang kamu lihat dari dirinya, lalu kamu jatuh hati, kamu luruh cintamu kepada dirinya, maka sesungguhnya ketika yang mendorongmu itu adalah Allah semata, bukan karena profit, bukan karena efek-efek material dan finansial yang kamu peroleh, maka pada dasarnya itu merupakan kewajiban kita yang pertama, mencintai semata-mata karena Allah.
Yang kedua yang sudah kita bahas adalah bagaimana ketika kita saling mencintai, menasihati dengan sabar. Karena sifat kesabaran itu merupakan bagian dari rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak bisa mencintai seseorang yang begitu gampang mencela, begitu gampang menghujat. Terutama ketika dia mendapati orang yang dia katakan dia cintai tetapi begitu gampang untuk merendahkan. Kalau kita mencintai karena Allah, orang yang beriman ya harus sabar. Jangan gampang mencela, jangan gampang menghujat. Jangan pula gampang untuk menyesatkan. Janganlah kita sebagaimana orang Khawarij. Orang Khawarij itu orang yang begitu tidak paham bagaimana konsekuensi mencintai orang mukmin. Kenapa? Karena setiap mereka berhadapan dengan orang yang tidak sepaham dengan mereka, maka secara otomatis mereka serta-merta menyesatkan orang yang seberseberangan dengan pendapat mereka. Nah, tentunya orang yang memahami sunnah adalah orang yang mereka paham. Ketika mereka mencintai orang yang beriman itu yang mencintai dengan sebuah komitmen. Mencintainya ketika mendapatkan kesalahan, maka dia itu memperingatkan dengan kesabaran, dengan kelembutan. Sebagaimana begitulah Rasulullah memberikan contoh terbaik. Ketika beliau memberikan peringatan kepada para sahabat yang terjatuh pada kesalahan, beliau tidak menjatuhkan namanya. Beliau tidak menghujatnya. Tetapi beliau tetap menjaga kehormatan orang yang tetap berbuat kesalahan. Makanya maaf ya kalau kita mengaku saya sekarang ngaji sunnah, tapi lesanmu, jempolmu banyak menghujat orang. Nabi mana sih yang kamu ikuti? Rasulullah SAW sendiri ketika beliau mendapati Abdullah bin Ubay, semua pasti mengenal nama Abdullah bin Ubay. Orang munafik terbesar pada umatnya Rasulullah itu adalah Abdullah bin Ubay. Orang yang menggembosi ketika para sahabat akan berperang di perang Uhud. Orang yang menuduh Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Orang yang mengatakan jangan dibantu itu Muhammad dan para sahabatnya supaya mereka kelaparan. Orang yang mengatakan bahwasanya Muhammad dan para sahabatnya itu dalam kehinaan karena mereka merasa merekalah yang paling mulia. Abdullah bin Ubay dengan tingkat kejahatan yang melampaui batas, yang dikategorikan sebagai orang munafik. Tapi bagaimana Rasulullah memperlakukan Abdullah bin Ubay? Ketika Rasulullah itu memperlakukan Abdullah bin Ubay itu, Rasulullah tidak pernah mencela namanya. Rasulullah tidak pernah menghujat. Padahal ini orang munafik, nyata munafik-munafiknya. Ya. Jadi betul-betul nyata kemunafikan yang ada pada diri Abdullah bin Ubay. Tapi lihat, ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, ketika Allah menurunkan sebuah ayat di dalam surat Al-Munafikun, sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Kamu itu memintakan ampunan ataupun tidak memintakan ampunan tidak akan pernah diampuni orang-orang semacam Abdullah bin Ubay. Tapi Rasulullah berkata, kalaupun aku tahu bahwasanya ampunanku, permintaanku kepada Abdullah bin Ubay tidak diterima sama Allah, maka itu pun saya tetap memintakan ampunan. Saking begitu lembutnya Rasulullah kepada orang yang sudah mengaku sebagai seorang muslim walaupun hatinya adalah munafik. Kalaulah Rasulullah sama Abdullah bin Ubay sebegitu lembutnya Rasulullah, padahal ini tokoh munafik yang jelas terang benderang bagaimana Quran memberikan kabar bahwasanya dia seorang munafik, maka ketika itu adalah seorang munafik, Rasulullah masih begitu lembut. Lalu tanya sama dirimu, kenapa kamu masih begitu gampang mencela sahabatmu, mencela temanmu? Hanya dalam satu masalah yang terkadang kamu tidak sama pilihan dalil dan pilihan ijtihadnya. Perintah untuk mencintai orang yang beriman itu bukan hanya diturunkan kepada saya, diturunkan kepada kalian, diturunkan kepada mereka, diturunkan kepada setiap orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Karena sekali lagi, tidak ada yang mereka itu selalu gagal memahami persaudaraan kecuali adalah orang-orang Khawarij. Jangan sampai kita tidak sadar dalam proses belajar kita. Kita ini tidak lebih daripada orang Khawarij. Begitu gampang mencela, begitu gampang menghujat. Makanya yang kedua, komitmen ketika kita saling mencintai karena Allah itu apa? Yaitu adalah ketika kita menasihati dengan lembut. Ketika kita menasihati dengan sopan, menasihati dengan akhlak yang baik.
Yang ketiga, menutup aib-aibnya. Karena memang pada dasarnya setiap orang yang beriman pasti memiliki aib. Ya. Makanya dikatakan seorang ulama salaf, "Lau alimu alayya minadz-dzunubi la rajamuni bil hijarah." Kalaulah kalian tahu bagaimana aibku yang ditutup sama Allah, kalau kalian tahu aibku, pastilah kalian akan melempari aku dengan batu. Setiap manusia pasti memiliki sisi gelap. Setiap manusia pasti memiliki sisi aib. Allah tahu nggak kalau setiap manusia pasti memiliki sisi aib? Allah tahu. Allah ngerti nggak kalau setiap manusia memiliki sisi gelap pada kehidupan mereka? Pasti Allah mengerti karena Allah Maha Alim. Tapi siapa yang memerintahkan kita untuk menutup aib saudara kita? Ketika Allah tahu bahwasanya setiap manusia itu punya aib. Yang menyuruhnya juga Allah. Artinya bahwasanya semangat kita bersaudara bukan seberapa besar kamu membuka aib saudaramu. Tapi semangat kita di dalam mencintai karena Allah itu apa? Simpel, seberapa besar kamu menutup aibnya. Semakin besar kamu mampu menutup aibnya, mampu menutup kejelekannya, mampu menutup kekurangannya, sebesar itulah kamu telah melakukan proses cintamu itu karena Allah semata. Karena menutup aib itu tidak gampang. Menutup aib itu tidak ringan. Kata Ibnu Rajab, kata siapa menutup aib itu gampang? Susah. Makanya balasannya itu tidak main-main. Makanya sampai ada sebuah riwayat, siapapun orang yang ingin dijaga ketika dia melewati sirat, hendaklah dia adalah orang yang senantiasa menjaga kehormatan saudaranya. Dan menjaga kehormatan saudaranya itu yang menutupi aibnya. Berat. Makanya mengetahui aib itu tidak gampang. Mengetahui kesalahan dan keburukan itu bukan perkara ringan. Beratnya luar biasa. Makanya Imam Nawawi sampai mengatakan mengetahui keburukan orang itu berat. Makanya orang mukmin dulu pada zaman salafus shalih, pada zaman generasi pertama, mereka itu tidak suka mengetahui aib. Karena mereka tahu konsekuensi apa yang harus mereka lakukan kalau mereka mengetahui aib orang yang mereka kenal. Maka lebih baik mereka tidak tahu. Makanya sikap kita kalau kita realisasikan ilmu ini dalam tingkat aplikasi, dalam kenyataan kita adalah kalau kita betul-betul mencintai karena Allah, bukan masalah berapa besar kamu itu membuka aibnya, tapi seberapa besar kamu menutup aibnya. Makanya saya pernah mengatakan kepo itu berat. Kepo itu berat. Ya. Kepo itu ketika kamu sudah tahu, kamu akan diuji oleh Allah dan dilihat oleh Allah. Ada ibu-ibu, ada penuntut ilmu, tahu keburukan saya, atau tahu kesalahan saya, atau saya tahu kesalahan ibu. Maka semenjak saya tahu aibnya, saya tahu kesalahannya, semenjak saat itu disorot dan dijadikan kita spotlight, dilihat terus oleh Allah dan dilihat terus oleh para malaikat. Menjaga tidak aib yang dia telah ketahui. Dan itu bisa jadi ada orang yang berhasil 5 tahun pertama, belum tentu 10 tahun berikutnya dia selamat. Ada yang selama 10 tahun dia menjaga aib saudaranya, belum tentu 20 tahun berikutnya dia selamat. Kenapa? Setiap dia sudah mengetahui aib, dia akan berada pada sorotan untuk dilihat terus-menerus. Apakah dia membuka aib atau tidak. Sekalinya membuka, dosa. Sekalinya membuka, dia terancam. Aibnya akan dibuka oleh Allah. Makanya lebih baik kita itu mengetahui yang manis-manis aja. Manis itu buruk kalau konteksnya makanan, ya. Tapi manis itu baik kalau kita mendengar dari saudara kita tuh yang baik-baik saja, sudah. Karena apa? Kita tidak pernah menjadi qudhat, kita tidak pernah menjadi hakim. Nahnu tu'atun wala qudhatun, dalam sebuah syair, dalam sebuah kata-kata hikmah. Nahnu du'atun wala qudhatun. Kita ini dai yang senantiasa menyuruh pada kebaikan wala qudhat. Dan kita bukan hakim yang memeriksa semua kesalahan, semua aibnya setiap orang. Aibnya itu antara dia dengan Allah. Ya, kewajiban kita adalah menutup aib itu. Kecuali pada perkara-perkara penyimpangan syariat yang terang-terangan diperlihatkan. Ya, maka itulah yang menjadikan kita memahami. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah bagaimana kita berusaha, kita berupaya. Di dalam kehidupan kita berupaya dan kita berusaha. Bagaimana upaya dan usaha kita itu adalah kita ingin bahwasanya kalau kita mencintai harus dideklarasikan. Bukankah semua butuh deklarasi? Kemerdekaan butuh deklarasi.
Ucapan cinta butuh dideklarasikan dan diproklamirkan. Bahkan ketika kita menikah pun harus diproklamirkan, kan harus diucapkan dalam bentuk ijab kabul. Sama pula bahwasanya ketika kita betul-betul mencintai karena Allah, maka betul-betul kita harus mendeklarasikan, kita mengucapkan, kita mengabarkan. Bahkan kalau bisa kita berupaya mendatangi orang yang kita cintai dari tempat yang jauh, lalu mendatangi rumahnya, lalu mengetuk pintu rumahnya, lalu mengabarkan bahwasanya kita mencintai dia karena Allah. Itu bukan sesuatu yang sifatnya lebay, tapi itu sifatnya sesuatu yang sangat agung sekali. Agaknya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, Ana rojulan zaro akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadahu lahu ala madrajatihi malakan falama ata alaihi. Ada seorang laki-laki yang menjadi saudaranya, lalu Allah mengutus malaikat untuk mengawasi setiap langkah kakinya. Ya, maka malaikat itu bertanya kepadanya, kemana kamu? Aku akan pergi menemui saudaraku di kampung ini. Apa yang malaikat itu lalu berkata, apakah kamu mendapatkan satu nikmat darinya? Lalu orang itu berkata, tidak. Artinya, apakah kamu dapat keuntungan profit? Kamu dapat keuntungan duniawi ketika berteman dari dia? Enggak, saya enggak punya keuntungan duniawi dari dia, kata orang itu. Lalu apa yang menjadikan kamu lalu akhirnya bersusah payah mendatangi kampungnya untuk mengabarkan bahwasanya kamu mencintainya? Maka dia berkata, saya mencintainya karena Allah. Barulah pada saat itu malaikat berkata, sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus kepadamu. Allah mengutusku secara khusus mengawasi setiap langkah kakimu. Maka sesungguhnya Allah telah mencintaimu. Allah jatuh cinta sama kamu. Sebagaimana kamu telah jatuh cinta kepada saudara yang kamu datangi dan tidak ada yang mendorongmu untuk mendatangi saudaramu kecuali semata-mata karena Allah. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya cinta itu butuh effort. Ya. Jangan kita menganggap alah lebay-lah pergi ke saudaranya saya. Enggak lah. Kalau ada di antara kita ada yang tinggal di Bekasi, ada yang tinggal di Bintaro, lalu kita betul-betul mendapati teman kita ini baik, datanglah ke Bekasi, ketuk pintu rumahnya, katakan kepadanya, saya mencintaimu karena Allah. Yang mendengarnya itu jangan ketawa. Yang mendengarnya itu jangan menganggap, kamu ini apa sih? Hidup lagi capek-capeknya malah melihat dan mendengar orang semacam ini. Jangan gitu. Tapi itu merupakan bagian dari sebuah kebaikan yang Allah kirimkan kepada dirimu. Mencintai karena Allah. Makanya akhirnya dikabarkan kepadanya. Dan sesungguhnya perkataan manusia, ketika dia mengatakan kepada saudaranya, saya mencintai antum karena Allah. Itu perkataan yang langsung mendapatkan respon dari Allah. Allah pun jatuh cinta kepada dirimu sebagaimana dirimu telah mencintai saudaramu karena Allah. Coba. Langsung direspon sama Allah. Coba di antara seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini di majelis taklim Ar-Royan. Berapa di antara kalian itu yang sudah mengatakan kalimat itu? Betul-betul tulus. Ya, karena pada waktu ketika Allah mengutus malaikat, fa'arsadahullahu fi madrajatihi, ketika Allah mengutus malaikat untuk mengawasi setiap langkah kakinya orang itu, malaikat kan nanya, kenapa sih kamu mencintai dia? Kamu dapat untung, kamu dapat free, kamu dapat fee, kamu dapat profit. Ya, ketika kamu mencintai dia, enggak, saya nggak dapat apapun ketika mencintai dia. Saya mencintai dia karena semata-mata karena Allah. Sayang saya dia karena Allah. Maka itu langsung mendapatkan kabar gembira dari Allah bahwasanya Allah pun jatuh cinta kepada setiap hamba yang melakukan perbuatan itu. Ya. Jangan kita lalu menutupi dengan sebuah perkataan, alah dia juga tahu kok saya mencintainya. Jangan dipendam. Yang sunnah bukan dipendam, yang sunnah disuarakan, dideklarasikan, diproklamirkan. Yang sunnah bukan kita berprasangka, insya Allah dia juga tahu kalau saya mencintai dia karena Allah. Jangan berprasangka semacam itu. Kita harus mengatakan, kita harus mengucapkan. Baru Allah akan merespon bahwasanya kita itu dicintai olehnya ketika kita mencintai saudara kita.
Saya pernah ditanya, Ustadz bisa nggak diwakilkan dengan WhatsApp? Bisa, tapi nggak sebesar keutamaan yang kita baca dalam hadis riwayat Muslim tadi. Anna rajulan zara akhahu lahu fi qaryatin. Seseorang datang kepada saudaranya fi qaryatin ukhra, di desa yang lain. Fa arsadahullahu malakan fi madrajatihi. Dan Allah langsung utus malaikat, berarti ada usaha. Memang boleh pakai WhatsApp, tapi rasanya akan sangat berbeda. Rasanya pasti sangat berbeda. Dan pahalanya terus terang juga pasti akan berbeda. Kenapa? Karena segala sesuatu sebesar ujian yang kita lakukan dalam ketaatan, sebesar itu pula kita akan mendapatkan tambahan pahala. Ya, maka katakan, kabarkan kepadanya kalau kita mencintai dia karena Allah. Tapi maaf ya, saya harus menyampaikan, tidak boleh kepada lawan jenis. Tapi kalau kita betul-betul mencintai dia karena Allah, misalkan ada guru kita yang hanif, baik gitu, dan betul-betul kita mencintai guru itu karena Allah, tapi beda lawan jenis, tidak usah dikatakan. Cukup didoakan dalam kebaikan. Tapi dalam perkara-perkara yang lainnya, jangan sampai ada perasaan yang timbul. Karena apa? Kalau ada lawan jenis, sudah saling mengagumi, lalu ada sebuah pembenaran dengan mengatakan, saya mencintai dia karena Allah. Yang kita khawatirkan, setan akan masuk, memanfaatkan celah ini untuk menebarkan fitnah pada hati kedua orang itu. Sudah, ini hanya untuk sesama jenis. Tapi saya lihat dia itu orang baik, Ustaz. Ya sudah. Kalau kita sudah lawan jenis, hati-hati. Takutlah kamu kepada fitnah. Karena fitnah itu bisa datang kapan saja. Dan merusak apapun ketenangan yang sudah kamu peroleh kalau kamu tidak waspada dengan fitnah. Sudah didoakan saja. Semoga Allah memberkahi. Semoga Allah memuliakan dia karena kebaikan dia. Tapi hati-hati. Ya, sekali lagi. Tidak ada saling sayang di antara dua lawan jenis. Makanya kalau ada, kalau ada sebuah fenomena di masyarakat, bisakah antara laki-laki dan perempuan bersahabat tanpa ada perasaan cinta itu? Saya jawab, sebenarnya tidak usah. Nggak ada persahabatan kecuali persahabatan itu antara suami istri. Ya. Lam aro al mutahabaini misla zaujaini, kata Imam Ibnu Katsir. Aku tidak pernah melihat persahabatan sebagaimana persahabatan yang agung antara suami istri. Sudah di situ saja. Dan maaf, saya termasuk yang tidak setuju. Ada istri kita bersahabat dengan suami orang. Ada suami kita bersahabat dengan istri orang. Lalu mengatakan, saya itu tidak ada apa-apa dengan dia. Maaf ya, kita itu sering tidak bisa mengendalikan hati kita. Orang yang mengatakan, saya itu tidak ada apa-apa dengannya kok. Saya betul-betul mencintai dia karena Allah. Misal, kalimat itu akhirnya dia ucapkan. Emang kita yakin mampu mengendalikan hati kita? Padahal sekalinya hati kita tertancap dengan fitnah. Lama kita menyembuhkan fitnah itu. Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa. Rasulullah itu orang yang paling mampu menjaga nafsu. Wa ana amlakukum liirbi. Saya orang yang paling mampu mengendalikan nafsu. Tapi pernah Rasulullah bersahabat dengan perempuan? Nggak ada. Jangan pernah ada persahabatan itu. Ya. Banyak sekali fenomena di masyarakat hari ini. Ketika ada hubungan cross, suami ini bersahabat dengan istri ini. Istri ini bersahabat dengan suami ini. Ini teman saya dari SMP kok. Saya nggak ada perasaan apa-apa. Sekali lagi, kita itu makhluk lemah. Mengendalikan kapan kita ketawa dan kapan kita menangis saja kita tidak mampu kok. Kita ini nggak mampu mengendalikan kapan kita ketawa, kapan kita nangis. Lalu kenapa kita begitu pede bisa mengendalikan hati kita untuk tidak tertarik sama orang? Tidak bisa. Dan kadang-kadang fitnah itu datang dari satu pintu yang terbuka. Kalau ada satu pintu yang telah terbuka, hati-hati. Terkadang
kamu tidak akan siap dengan derasnya angin ketika kencang bertiup. Maka yang baik tutup, jangan pernah dibuka. Jangan pernah membuka pintu hati kita ketika kita belum siap dengan kencangnya angin yang datang. Kalau semakin kencang anginnya, pura-pura ada barang yang kita miliki di dalam rumah. Kalau agak sepoi-sepoi anginnya, bisa jadi kamu masuk angin. Tapi yang jelas, angin kalau sudah datang menerpa, ada banyak konsekuensi yang harus dirapikan setelah itu datang. Maka lebih baik tutup pintu hatimu. Bukalah pintu hatimu hanya untuk kepada pasanganmu yang halal. Kalau hari ini kita belum diberikan oleh Allah, pasangan kita adalah soulmate-nya kita, bestie-nya kita, sahabat kita, minta sama Allah. Ya Allah, jadikanlah dia adalah sahabatku. Dunia dan akhiratku. Jadikan frekuensi bercanda saya sama. Jadikan referensi yang kita baca sama. Jadikan omongan-omongan serius dan omongan receh pun kita sama. Karena itu salah satu kenikmatan dalam kehidupan berkeluarga. Mendapatkan suami, mendapatkan istri adalah takdir. Tapi mendapatkan suami dan mendapatkan istri, cita rasa sahabat itu karunia dan anugerah besar. Ya. Sehingga kalau kita sudah tercukupi love language kita, tangki kasih sayang kita sudah tercover dengan baik, kita tidak perlu untuk mencari kasih sayang lain. Dan kita tidak perlu mencari perhatian lain. Dan kita tidak perlu mencari tema obrolan dengan siapapun. Karena apa? Karena kita sudah dicukupi dengan yang halal. Lazimi doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah saya dengan yang halal supaya saya tidak perlu melirik yang haram. Ya. Dan cukupkanlah aku dengan keutamaan yang datang mengalir darimu, ya Allah. Dan tidak perlu saya mencari keutamaan yang lainnya. Itu merupakan salah satu doa. Salah satu problem kehidupan hari ini itu apa? Salah satu problem banyak masyarakat hari ini, tak terkecuali siapapun. Kita ini sudah tidak lagi menikmati yang halal, tetapi justru menikmati yang haram. Kenapa ada fenomena narkoba? Nggak menikmati yang halal kok dia. Kenapa ada fenomena 4 orang mati habis minuman keras gitu? Ya karena nggak menikmati minuman yang enak, yang menghangatkan badan tanpa harus merusak dirinya. Kenapa ada fenomena suami menggerebek istrinya di hotel dan istri menggerebek suaminya di hotel bersama perempuan dan laki-laki lain? Karena tidak dicukupi, karena tidak merasa cukup dengan perkara yang halal. Salah satu fenomena yang hari ini beredar di masyarakat itu sebagaimana yang sudah disinyalir oleh para ulama dulu. Hari ini kita akan hidup, nanti akan kita dapatin orang tidak lagi cukup dengan perkara yang halal. Akhirnya, ketika dia mendapatkan itu sudah terjadi, itu musibah. Itulah yang disebut musibah di dalam agama. Itulah musibah yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab itu berdoa, ya Allah, jadikanlah engkau menjadikan musibah yang menimpaku adalah musibah di dalam agama. Musibah dalam agama itu apa sih konteksnya, Ustaz? Kalau kamu sudah tidak dicukupkan dengan perkara yang halal. Ya kan? Kamu nggak menikmati yang halal. Kamu ngambil riba. Udah punya tabungan banyak, kecukupan banyak, makan di restoran dengan payment di atas 1 juta sudah sering kamu lakukan. Lu kok masih ngambil riba, kok merasa masih kurang? Ya karena kita nggak diberikan kenikmatan pada yang halal. Ya. Sehingga akhirnya kalau orang sudah tidak lagi memiliki kenikmatan pada yang halal, itulah sumber segala macam kerusakan. Sumber segala macam kerusakan itu apa? Ketika tidak mencukupkan dalam perkara yang halal, yang hadir pada kehidupan kita. Inilah yang menjadi sebab kita, sekali lagi ya, maaf agak melebar. Tapi disitulah kita akhirnya paham. Salah satu permohonan kita, ikhtiar doa kita, ikhtiar harapan kita, yang kita langitkan kepada Allah itu apa? Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Sehingga tidak perlu bagiku untuk melirik yang haram. Karena kenikmatan yang haram, kalau sudah dinikmatin sama seseorang, kenikmatan haram itu
selalu meminta tumbal. Kenikmatan haram itu tidak berhenti pada satu proses, karena kenikmatan haram itu selalu memiliki jenjang dan proses panjang. Narkoba dari 1 gram naik ke 2 gram, naik ke 3 gram, naik ke 4 gram, naik ke 5 gram, sampai sakau dan mati. Ya kan? Dari kita menganggapnya dia teman, lalu kita curhat, ketika ada masalah kita ngomong sama lawan jenis, lama-lama terus gigit, dan akhirnya banyak sekali tumbal yang harus kita korbankan. Nah, itulah yang menjadikan sekali lagi agak keluar dari tema. Penting sekali. Mohonlah sama Allah supaya kita diberikan kecukupan pada perkara yang halal. Semoga kita dipahamkan tentang itu. Setelah kita membahas tentang 4 perkara itu, apa perkara yang 5? Ya, yaitu adalah orang yang mereka itu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ketika kita saling mendoakan. Karena mendoakan itu merupakan bagian dari sebuah ungkapan cinta. Tidak ada perhatian yang paling besar kecuali perhatian itu diwujudkan dalam bentuk doa. Kenapa doa itu menjadi salah satu cindera mata yang dimiliki sama orang ketika mereka jatuh cinta? Gimana nggak cindera mata gitu? Doa itu sesuatu yang paling berharga kok. Doa itu mengubah yang mustahil menjadi mustajab. Doa itu mengubah yang jauh menjadi dekat. Doa itu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa itu mengubah sesuatu menjadi istimewa. Doa itu mengubah yang biasa menjadi mempesona. Itu doa. Kalaulah kita betul-betul mencintai, tidak ada cindera mata yang paling berharga untuk orang yang kita cintai kecuali adalah mendoakan. Karena ketika kita mendoakan saudara kita, pada dasarnya kita sedang mendoakan pula untuk dirinya sendiri. Makanya orang yang mendoakan saudaranya tidak main-main mendapatkan privilege dari Allah. Apa privilege-nya, Ustaz? Allah turunkan malaikat untuk berhadapan dengan doa yang dia panjatkan supaya dia langsung mendapatkan amin yang direspon oleh malaikat. Dan ketika engkau sudah diaminkan oleh para malaikat, emang kamu ragu kesolehan para malaikat? Karena yang mengaminkan makhluk yang solih, maka kemungkinan mustajab itu menjadi sangat besar. Makanya akhirnya kita mendapati dan kita menjumpai. Yang kita dapatkan dan yang kita jumpai itu adalah dulu para ulama salaf, kalau mereka menginginkan kebaikan akhirat, salah satu tipsnya, salah satu triknya mereka untuk mendapatkan kebaikan pada urusan akhirat, mereka itu selalu mendoakan saudaranya dengan apa yang mereka inginkan. Kenapa? Karena mereka tahu dengan mendoakan saudaranya, dengan apa yang dia inginkan dalam urusan kebaikan akhirat, dia nanti langsung turun kepadanya satu malaikat yang merespon doanya dan mengaminkan untuk dirinya. Wa antalaka bimislin. Dan kamu akan mendapatkan persis sebagaimana doa yang kamu panjatkan kepada saudara. Ya. Jadi artinya, di situ kita paham, di situ kita mengerti. Kalau dalam konteks realisasi, prakteknya adalah, dulu kalau misalkan ada para ulama gitu ya, kalau mereka menginginkan anak gitu, yang mereka lakukan itu mendoakan, ya Allah semoga fulan dapat keturunan, semoga fulan dapat keturunan, semoga fulan dapat keturunan. Mereka banyak mendoakan saudaranya. Kenapa mereka begitu semangat mendoakan saudaranya? Karena mereka tahu keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Allah akan mengaminkan doa itu juga untuknya. Kalau mereka ingin membayar hutang, mereka kadang doakan, ya Allah semoga fulan dibayarkan hutangnya sama Allah, semoga fulan dibayarkan hutangnya sama Allah, semoga mereka dibayarkan hutangnya sama Allah. Karena mereka tahu nanti malaikat mendoakan itu untuk dirinya, dan didoakan malaikat itu priceless, itu harganya mahal sekali. Ketika kita ingin bahwasanya suami kita sebagaimana sahabat, dia mendoakan, ya Allah semoga fulanah ini sahabat saya, nanti suaminya dan dirinya kayak sahabat, semoga dirinya dan kayak fulanah dan fulanah ini kayak sahabat. Karena dia tahu nanti malaikat akan mendoakan kamu dan suamimu insya Allah juga menjadi sahabat.
Dan itulah yang akhirnya akan menjadikan setiap orang yang beriman itu, mereka itu apa? Mereka itu sensitif, empatinya besar. Dan tidak ada bentuk empati yang paling baik kecuali adalah empati ketika kita mendoakan. Makanya sampai Yahya bin Mu'ad itu mengatakan, sesungguhnya sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek teman, adalah teman yang jarang mendoakan. Sampai temannya dan sahabatnya itu berkata, tolong doakan saya ya, jangan lupakan saya dalam doa. Ya, jadi tidaklah ucapan itu keluar karena sahabatnya itu tahu ini temannya itu jarang mendoakan dirinya. Itu sejelek-jelek teman, kata Yahya bin Mu'ad. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya meminta supaya kita itu selalu berdoa. Mendoakan. Ini merupakan sebuah empati yang dibangun dalam kerangka bangunan besar. Dalam bangunan besar bernama iman. Bangunan besar itu memiliki bilik-bilik dan memiliki lorong-lorong. Salah satu bilik keimanan itu yang mendoakan saudara kita. Doakan saudaramu masuk surga. Kamu diaminkan malaikat masuk surga. Doakan saudaramu yang kamu cintai semoga diberikan istiqamah dan diberikan husnul khatimah. Kamu pun akan didoakan malaikat semoga husnul khatimah. Doakan saudaramu supaya mendapatkan rumah tanpa pinjaman riba. Dan semoga rumahnya di dekat masjid. Kamu pun akan didoakan malaikat pun sama itu. Doakan saudaramu untuk umrah. Kamu akan umrah. Doakan saudaramu haji furoda atau haji plus. Kamu akan diaminkan dan kamu juga akan diberangkatkan. Sama sebagaimana permintaan dan doamu kepada saudaramu. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami perkataan dari Rasulullah SAW ketika menyampaikan tidaklah seseorang yang mendoakan saudaranya kecuali para malaikat itu akan datang dan mengaminkan doa itu untuk dirinya. Sebagai bentuk bahwasanya itu merupakan sebuah konsekuensi logis dan basic kalau kita mencintai itu kita mendoakan. Dan ternyata mendoakan saudara itu ketika nilainya besar, itu juga nggak gampang. Apa masalah ketika kita terkadang jarang mendoakan saudara kita? Satu, setan sering membuat kita lupa. Wa man sanihi la syaitan. Tidak ada yang menjadikan kita lupa terhadap amal yang sebenarnya ringan kita kerjakan, tapi tidak kita kerjakan disebabkan karena lupa. Itu biasanya setan yang menjadikan lupa. Yang kedua, terkadang kita itu memikirkan hajat kita terus, tapi lupa bahwasanya hajat kita itu akan memperoleh keistimewaan ketika kita mendoakan saudara kita. Karena kita masih berpikir egosentris, nah akhirnya kita mendoakan diri kita sendiri lalu selesai. Lalu kita lupa teman-teman kita. Makanya tidak main-main ketika Rasulullah itu mengatakan tanda keimanan itu mencintai saudaranya. Karena ternyata tidak ringan. Kalau hanya bermujamalah, berbasi-basi banyak. Semoga kamu dicintai oleh Allah. Semoga kamu disayang oleh Allah. Berbasa-basi banyak. Tapi yang betul-betul serius dengan kalimat itu dan betul-betul kalimat itu diucapkan lalu dibawa ke rumah, dibawa ketika malam, dibawa ketika tahajud, dibawa ketika dia dalam kondisi sedang sujud, dibawa kalimat itu ketika dia sedang tawaf, itu tidak ringan. Setiap amalan yang besar, nilainya dan pahalanya. Salah satunya mendoakan saudara kita. Itu biasanya konsekuensinya itu juga sangatlah berat. Dan akhirnya apa? Itulah yang menjadikan manusia terkadang gampang mengucapkan kalimat mencintaimu karena Allah. Tapi begitu parah ketika tidak siap dengan konsekuensi yang harus dihadapi. Salah satunya mendoakan saudaranya. Selain itu pula, selain mendoakan yang penting juga bukan hanya sekedar mendoakan. Tetapi bagaimana ketika kita memintakan ampunan. Ya. Maka sesungguhnya kita mendapati pada surat Al-Mu'min ayat yang ke-7. Alladzina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Allah menyampaikan pada surat Al-Mu'min ayat yang ke-7. Malaikat yang memikul arsy. Dan malaikat yang berada di sekeliling arsy itu kerjaannya apa? Kerjaannya mereka adalah yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka itu malaikat yang memikul arsy itu
aktivitasnya itu adalah memuji Allah dengan pujian yang terbaik. Lalu kerjanya apa? Mereka beriman kepada Allah. Wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan sesungguhnya para malaikat itu tidaklah mereka itu setiap waktu ketika memikul arsy kecuali mereka senantiasa memintakan ampunan kepada orang yang beriman. Ya. Maka hendaklah itulah kita mendapati bahwasanya kebiasaan mendoakan orang beriman itu kebiasaannya malaikat. Ya. Makanya ketika kita mendoakan orang yang beriman, bukan hanya teman kita, tapi juga mendoakan orang beriman semuanya, maka sebanyak itu pula kita akan mendapatkan kebaikan dari setiap orang mukmin yang kita doakan. Ya Allah, semoga setiap orang mukmin di atas muka bumi ini, ya Allah, mendapatkan ampunan. Sebanyak orang mukmin yang bertebaran, sekitar 2,3 miliar populasi muslim di seluruh dunia, kamu doakan dengan mengatakan, ya Allah, ampunilah seluruh orang mukmin di atas muka bumi ini, maka 2,3 populasi muslim itu pun akan memberikan kebaikan kepada dirimu ketika kamu memintakan ampunan kepada orang yang beriman. Bukan hanya kepada temanmu, bukan hanya kepada sahabatmu, tapi kepada semua orang yang beriman. Ini namanya shortcut dari Allah. Ya, Allah itu baik banget sama kita. Kalau kamu pengen cepat diampuni, mintakan ampunan kepada seluruh orang yang beriman. Makanya ada hadis dari Rasulullah, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu min kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Kalau ada seorang mukmin, dia itu memintakan ampunan kepada seluruh orang mukmin dan mukminah di muka bumi, dia mintakan ampunan dengan mengucapkan Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, atau kita mengucapkan surat Ibrahim 41, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Maka kata Rasulullah, setiap orang mukmin yang didoakan akan memberikan kepadanya satu kebaikan. Lah kalau orang mukminnya berjumlah tadi 2,3 populasinya miliar, berarti 2,3 miliar kebaikan itu mengalir untuk kita. Dan bayangkan, kebaikan itu bersifat untuk menghapuskan dosa kita. Jadi mendoakan itu merupakan perkara yang luar biasa. Sehingga ketika orang yang beriman itu, mereka itu selalu mendoakan. Karena mendoakan saudaramu justru akan menjadikan mustajab permintaanmu. Mendoakan saudaramu itu menjadikan mustajab permintaanmu di hadapan Allah. Dan ketika kamu mendoakan saudaramu, seluruhnya orang yang beriman, maka setiap orang beriman yang kamu doakan dengan mengucapkan Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, maka sesungguhnya seluruh orang mukmin itu akan memberikan kebaikan supaya kamu itu diampuni juga dosa-dosanya oleh Allah. Makanya maaf ya, salah satu di antara yang tidak pernah saya tinggalkan di dalam sujud setelah membaca dzikir di dalam sujud adalah surat Ibrahim 41. Saya selalu melazimi doa ini. Kenapa saya melazimi doa ini? Karena luar biasa pengaruhnya. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya, coba dibuka surat Ibrahim surat ke-14 ya, ayat ke-41. Bisa ditampilkan di sini enggak, Nak? Enggak bisa ya. Ini studionya kalau berubah formatnya. Di dalam surat Ibrahim 41, tolong dibuka semuanya. Kita akan mendapati di dalam surat Ibrahim ayat 41 ada sebuah fondasi yang luar biasa. Doa ini, doa yang dimulai dengan sebuah pemilihan kata, Rabbana. Ibu dan Bapak tahu, kalau ada kata Rabbana, berarti menunjukkan bahwasanya yang berdoa dengan zat yang dimintain doa itu dekat. Karena sebenarnya secara gramatikal atau secara nahwu, harusnya kalimatnya ya Rabbana. Kalimatnya itu wahai Rabb kami. Tapi ya-nya dihilangkan. Ya itu harfun nida, huruf panggilan. Kenapa dihilangkan di dalam Al-Quran? Untuk menunjukkan lil qurbah atau lil qarib, menunjukkan kedekatan antara yang berdoa dengan Allah. Ya-nya dihilangkan. Rabbana, Rabb kami. Ya, makanya sampai saya menyusun sebuah kitab dan buku A Letter to Allah, memahami doa 40 Rabbana di dalam Al-Quran. Itu Masya Allah, itu salah satu di antara hal yang
selama ini sering tidak kita paham. Maka pada surat Ibrahim ayat ke-14 dimulai dengan Rabbana firli. Ya Allah ampunilah saya. Kenapa? Di sini ada 3 permintaan ampunan. Untuk saya ampuni, untuk orang tua saya, dan untuk orang yang beriman. Kenapa dimulai untuk diri kita dulu? Karena kita tidak mungkin mustajab doanya untuk orang tua. Dan tidak mungkin mustajab doanya untuk orang beriman kalau kita sendiri saja belum diampuni oleh Allah. Makanya pemilihan kalimatnya oleh Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah itu luar biasa. Tepat sesuai target. Rabbana firli, ampuni saya dulu ya Allah. Baru setelah itu wali walidayya, yaitu setelah itu baru wali walidayya, dan kepada orang tuaku. Ini juga merupakan syarat dengan makna, syarat dengan hikmah. Hikmahnya apa sih? Kalau kamu jadi anak, banyaklah kamu bertobat dari dosamu, supaya doamu nyampe kepada orang tua. Makanya disebutkan wali walidayya setelah kata Rabbana firli. Jadi kalau ada anak ditinggalkan bapak dan ibunya, tapi masih banyak bermaksiat kepada Allah dan jarang meminta ampunan kepada Allah, anak ini durhaka. Kenapa? Durhakanya tidak lagi membentak. Durhakanya tidak lagi menampik. Durhakanya tidak lagi menghujat dan menghardik orang tuanya. Durhakanya anak ketika orang tuanya sudah meninggal dunia itu apa? Yaitu ketika anak tidak mensolihkan dirinya setelah orang tuanya wafat. Akhirnya dosanya mempengaruhi doanya. Makanya surat Ibrahim 41 dimulai dengan sebuah permintaan yang dipilih oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim itu paling tahu tentang dirinya dan paling tahu tentang Rabbnya. Rabbana firli, ampuni saya ya Allah. Lalu ampuni orang tua saya. Setelah engkau mengampuni saya, doa saya insya Allah lebih mustajab. Kenapa? Yang menghalangi doa itu dosa. Ketika yang menghalangi doa itu adalah dosa, maka sesungguhnya kita meminta ampunan. Ketika kita meminta ampunan, maka menghilangkan sebagian dosa kita, melejitkan doa kita. Siapa yang pertama kali kita doakan? Orang tua dulu. Rabbana firli wali walidayya. Di situ juga memberi kepada kita syarat hikmah. Tidak ada orang di atas muka bumi ini yang paling layak didoakan kecuali orang tua. Kalau dia seorang laki-laki, sudah menikah ataupun sebelum menikah. Kalau perempuan, ketika dia belum menikah, maka yang paling didoakan dan diprioritaskan adalah orang tuanya. Tapi kalau dia sudah menikah, maka yang paling layak didoakan adalah orang tuanya dulu. Yang didoakan adalah suaminya. Setelah mendoakan orang tua, maka kalimat setelahnya itu apa? Walil mu'minin. Kalimat setelahnya itu seluruh orang yang beriman. Jadi seluruh orang yang beriman. Sehingga akhirnya disitulah kita mendapati dan kita menjumpai Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin. Dan ketika engkau mendoakan orang yang beriman, maka sebanyak orang beriman yang hari ini hidup di dunia, sebanyak itu pula kamu akan diberikan ampunan oleh Allah dan diberikan kebaikan dari setiap orang mukmin yang kamu doakan. Allah itu paling senang kalau makhluknya diberikan kebaikan sama makhluk lain yang Allah juga ciptakan. Itu sifatnya Allah yang sempurna. Allah itu paling tidak senang kalau ada makhluknya yang Allah ciptakan, tapi kita justru mendolimi makhluk yang Allah ciptakan. Jadi pada dasarnya kalau kamu sedang mendoakan orang yang beriman, itu kamu sedang berbuat baik kepada penciptanya. Siapa? Allah. Makanya ketika manusia itu terkena egosentris, hanya berdoa untuk dirinya, tapi tidak berdoa kepada orang-orang yang beriman, orang semacam ini sulit mendapatkan rahmat ketika dia tidak pernah berbuat baik kepada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Karena pada dasarnya setiap syariat yang Allah terapkan pada kehidupan kita, itu pada dasarnya menyuruh kita berbuat baik kepada setiap makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ya?
Kenapa kita disuruh senyum? Supaya kamu berbuat baik kepada makhluk yang Allah ciptakan ketika kamu memberikan senyuman kepadanya. Kenapa zakat, infak, sedekah? Karena kamu berbuat baik kepada makhluk-makhluk yang Allah yang lain. Sebagaimana kamu juga makhluknya Allah. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Bahwasanya mendoakan, terutama mendoakan saudara kita itu bukan perkara biasa, tapi itu perkara besar. Ya kan? Ini hadisnya lewat Bukhari, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Ya. Maka kata Rasulullah dalam riwayat Bukhari dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah itu mengatakan siapapun orang mukmin yang mendoakan orang mukmin yang begitu banyak, mendoakan orang mukminah yang begitu banyak, Allah menetapkan setiap orang mukmin yang dia doakan ketika dia menggunakan bentuk kata ganti lil mu'minina wal mu'minat itu kan sudah mencakup semua. Tidak perlu disebutkan semua nama muslim di seluruh dunia. Cukup menggunakan kata ganti lil mu'minina wal mu'minat. Sudah cukup. Bagaimana kita akan mendapatkan kebaikan setiap orang yang kita mintakan ampunan. Ya. Makanya kita mendapati bahwasanya itu merupakan shortcut yang luar biasa yang datang dari Allah. Datang pula dari Rasulullah. Coba Pak, pernah nggak membayangkan mendapatkan kebaikan dari 2,3 populasi muslim di seluruh dunia? Coba saya cek dulu di Google, takutnya saya salah. Populasi muslim di seluruh dunia berapa, Novel? Ya, mati. Berapa populasi muslim di seluruh dunia? 2,19. Bukan 2,3. 2,19 miliar. Kita ingin mengambil dan menjemput setiap kebaikan dari 2,19 miliar itu. Cukup dengan mengucapkan Rabbana filli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Dan itulah tanda kita mencintai setiap hambanya Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita semakin paham. Jadi salah satu di antara hal yang kita lakukan ketika kita saling mencintai semata-mata karena Allah, yaitu adalah bagaimana ketika kita itu senantiasa mendoakan mereka dan memintakan ampunan untuk mereka. Dan siapapun di antara kita yang senantiasa kita ingin untuk mudah dikabulkan permintaan kita dalam kebaikan akhirat, doakan saudaramu. Nanti satu malaikat diturunkan langsung oleh Allah untuk mengawasi doamu, lalu mengaminkan untukmu. Kapan lagi kita doanya diaminkan malaikat? Kecuali ketika kita mendoakan saudara kita. Pengen dapat suami yang solih, doakan teman-temanmu yang belum menikah. Ya Allah, semoga dia dapat suami yang solih. Maka malaikat mendoakan khusus untukmu. Kamu juga mendapatkan itu untukmu. Belum punya keturunan, salah satu ikhtiarnya bukan hanya hujan-hujanan, bukan hanya memperbanyak istighfar, bukan hanya memperbaiki hubungan dengan orang tua, tapi salah satu di antara yang kita lakukan, doakan teman-temanmu yang belum punya keturunan. Allah turunkan malaikat untuk mengaminkan itu untuk dirimu. Nah, itulah luar biasanya ketika semua itu dipahami dengan ilmu. Itu yang kelima. Yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan adalah salah satunya kita nanti banyak memaafkan. Ya, memaafkan ini merupakan salah satu di antara komitmen berat di dalam masalah hubungan bersaudara karena Allah. Berapa banyak orang ketika di musim panas, mereka sering berkata, saya mencintai antum karena Allah. Tapi ketika musim dingin datang, lalu ada kesalahan, begitu sulitnya dua sahabat untuk saling memaafkan. Maaf ya, kadang-kadang orang yang pernah bersahabat ketika pisah, semangat membenci dan semangat membelakanginya itu melebihi orang lain. Nah, ini tentunya kita harus tahu apa sih yang harus dilakukan ketika kita mencintai orang semata-mata karena Allah. Nomor 6, 7, 8 insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Semoga Allah menumbuhkan rasa cinta kita kepada sesama orang yang beriman sebagaimana pohon yang berakar kuat ke dalam tanah. Cinta kita semata-mata karena Allah, bukan karena pansos, bukan karena fee, bukan karena profit, tapi semata-mata ditujukan semata Allah. Dan semoga kita senantiasa mendoakan, senantiasa memintakan ampunan, sebagaimana kita pun ingin dimintain ampunan oleh Allah.
Saya tutup dengan kisah nyata. Saya pernah mendapati salah satu teman saya yang sudah saya anggap jadi saudara saya. Dulu ketika kami masih kuliah, pada satu malam beliau tidur di tempat saya, di kamar saya. Pada saat itu beliau bangun lebih dulu untuk melaksanakan sholat malam. Sebenarnya pada saat itu saya sudah mulai bangun. Tapi entah kenapa saya tidak ingin langsung bangun. Saya ingin melihat beliau sholat gitu. Ya. Tapi Masya Allah ya, ketika beliau sedang berdoa, salah satu yang dia doakan adalah nama saya. Rasanya itu nangis saya. Masya Allah ya, didoakan seorang manusia di dalam kamar tengah malam ketika sholat tahajud itu rasanya Masya Allah gitu. Dengan lirih dia berdoa tetapi suaranya nyampe. Gimana membayangkan kalau kita didoakan oleh malaikat? Pasti lebih dahsyat daripada didoakan manusia, karena malaikat tidak pernah berbuat maksiat. You feel it in your heart. His love for you is unconditional. You knew it from the start. He's the one. This feeling is incredible. Oh yeah, yeah. Here's one thing I want you to know. Turn around, you just have to go. Don't give up, knowing you will grow. Life's a test and he will show you that there is light after dawn. Hey, yeah, you that there is light after dawn. Hey, yeah, light after dark, la la, light after dawn, light after dark, la la, light after dawn, light after dark, la la, light after dawn, light after dark, la la, light after dawn. Oh, when I make a wish, I know you hear me loud and clearly. Oh, Allah, when I make a wish, I know you hear me loud and clearly. Oh, 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 oh. Light after dark, la la, light after dark, 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 light after. I've been holding for so long, scared I might slip away.